Assalamualaikum pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya program kami Open Your Mind dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan program ini kami hadirkan untuk Anda untuk menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif yang kita akan ajak ngobrol lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Dan berbagai tema kami hadirkan setiap episodenya. Dan untuk episode spesial kami hari ini, saya sudah berada di salah satu yayasan ya, boleh dibilang seperti itu. Kemudian juga sekaligus juga kantornya dan sekolahnya. Satu nama yakni Ukhuwah Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu yayasan yang bergerak di lembaga pendidikan terbesar yang ada di Kalimantan Selatan saat ini. Dan pastinya saya tidak sendiri, kali ini saya sudah bersama langsung dengan Ketua Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Bapak Sirajuddin Habibie ST. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu sebagai ketua, ini kesibukannya apa nih Pak selama bulan Ramadan ini? Sedang sibuk apa? Bulan Ramadan karena memang proses pendidikannya juga sebagian dari waktunya ya, tidak semuanya. Kita ada kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan rutin rapat ya. Jadi kita memang ada rapat rutin bersama dengan pengurus yang lain, dengan pembina, dengan pengurus, dengan direksi. Kami menyebutnya direksi dari operasional, dari pendidikan sampai SDM. Kita pertemuan, kemudian yang lainnya berkaitan dengan agenda-agenda yang rutin misalnya. Ini ada daurah kita di bulan Ramadan itu Hafiz Al-Quran. Jadi dalam satu pekan mereka menghafal 2 juz. Nah ini itulah alhamdulillah. Kemarin juga sudah selesai pada hari Sabtu tadi. Ya. Dan hari kemarin alhamdulillah kita juga buka puasa bersama bersama dengan guru-guru dan keluarga. Ada 900 orang kita kumpul di Masjid Ukhuwah ini. Di masjid langsung. Di masjid ya. Dan itu merupakan agenda rutin setiap di bulan Ramadan. Kita ngumpul bersama keluarga besar Yayasan Ukhuwah. Oke, baik. Nah, Pak, kalau kita bicara sebagai ketua ya Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, sudah berapa lama sih Pak Judin sendiri ditunjuk untuk mengepalai lembaga pendidikan Islam ini? Kalau saya pribadi jadi ketua yayasan itu tahun 2014, tepatnya bulan September. Jadi ini memasuki tahun ke-10 sebenarnya. Cukup lama di antara ketua-ketua di Yayasan Ukhuwah yang berdiri. 2 periode ini. Sejak tahun 93 kan yayasan berdiri. Walaupun lembaga pendidikannya sendiri PAUD itu mulai tahun 99. Untuk lembaganya itu tahun tahun 93. Yayasannya 93. Ya, lembaga pendidikannya baru berdiri. Karena Yayasan Ukhuwah kan bergerak di bidang sosial, dakwah dan pendidikan. Jadi kalau dulu ada pian ketemu buletin Al-Hikmah di masjid-masjid, nah itu karya produksi dari Yayasan Ukhuwah di awal-awal lembaga ini berdiri. Awalnya ya Pak ya? Berdiri. Walaupun sekarang yang paling terdengar gaungnya itu pendidikannya. Karena semua bisa all in sini. Jadi ketika masuk di lembaga pendidikan kita bisa melakukan kegiatan sosial. Biasanya kalau bulan Ramadan kita biasanya ada kegiatan berbagi, kegiatan sosial ke masyarakat. Kemudian kalau Idul Adha kita juga ada bersama dengan keluarga besar yayasan, dari orang tua, siswa. Ada yang nabung untuk kurban, nanti kita bagi sekitar lingkungan sekolah maupun kalau masih cukup bisa lagi ke luar lingkungan sekolah. Ada 3 bidang yang kemudian jadi fokusnya yayasan ini berdiri tadi. Yang pertama sosial, kemudian dakwah atau keagamaannya dan pendidikannya seperti itu. Semenjak Bapak terpilih nih 2 periode itu, dari 3 itu pastinya harus terus berjalan sampai sekarang, harus istilahnya seimbang lah ya Pak ya, tidak satunya menonjol atau apa. Itu ada tantangannya nggak Pak selama 10 tahun ini? Ya memang tantangannya karena kita lebih dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan. Jadi kadang-kadang kegiatan sosial kita itu dikenal oleh lembaga sebagai masyarakat bagian dari kegiatan pendidikan. Padahal include semua kegiatan kita, apakah dakwah, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah terkait dengan dari para ustadz-ustadznya yang ada mengajar di sini, ataupun dari sisi sosial. Memang yang
sebagai yayasan ukhuwah sebagai lembaga, tapi memang hadir sebagai lembaga pendidikan di masyarakat. Hari ini kita juga memiliki lembaga yang kita kelola, Rumah Amal Ukhuwah, sebagai bagian daripada platform kita untuk berinteraksi dan sudah memiliki izin di bawah Basnas. Jadi juga banyak kegiatan termasuk terkait dengan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Memang sebagian besar di lingkungan sini ataupun di luar. Ada beberapa program yang kita lakukan. Yang dilakukan seperti itu. Tapi nih ya, yang menarik juga tadi sempat disinggung bahwa yayasan ini berdiri di tahun 1993. Dan banyak juga mungkin yang belum tahu sejarah berdirinya yayasan ini. Itu gimana Pak ceritanya? Tahun 93 saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa waktu itu. Mahasiswa Fakultas Teknik ya. Masih semester 3 lah. Jadi kebetulan ada saudara saya almarhum Ustadz Turdi Anwar Lutfi. Beliau memang dari pendidikannya berkaitan dengan keagamaan. Terkumpul dengan kawan-kawan di Banjarmasin ini, ada yang dari kantor pajak, ada yang di pajak bumi dan bangunan, kemudian ada yang alumni juga dari teknik sipil, ada kawan-kawan yang masih berbagai background, mereka ngumpul, mungkin punya kesepakatan membuat sebuah lembaga, karena memperhatikan kayaknya perlu nih kita memiliki lembaga untuk bisa berkontribusi di bidang pendidikan, dakwah dan sosial itu di masyarakat. Dan alhamdulillah tahun 93 itu terbentuk memang waktu pembentukannya di rumah orang tua. Di rumah orang tua di jalan di Dahlia 2. Sementara kawan-kawan yang lain bahkan hari ini yang mendirikan karena mereka pegawai negeri, ada yang sudah bukan hanya kesibukan, nanti dipindah nih, ada yang ke Jakarta, ke Tangerang, pindah tugas. Mungkin hanya tinggal berapa orang aja yang terus hingga hari ini sampai sekarang karena mungkin mereka sudah tidak lagi di pegawai negeri. Yang lain sudah bisa. Jadi bukan milik keluarga, tapi ada keluarga saya yang dulu aktif di situ. Dan kalaupun terlibat dulu memang dari Bulletin memang terlibat di bagian produksi. Jadi kalau ada pengetikan dari Bulletin, saya ngantar ke dulu Banjarmasin Pos, percetakannya. Cetak sekian ribu, kita distribusikan ke masjid-masjid. Jadi ini menjawab pertanyaan masyarakat di luar sana juga bahwa yayasan ini sebenarnya bukan warisan keluarga atau dibikin keluarga, tapi ya itu tadi sejarah singkatnya berdiri karena memang ada istilahnya satu visi dan misi dari pertemanan yang ngumpul dengan berbagai backgroundnya yang berbeda itu tadi, ada ASN di dalamnya, ada yang background keagamaan. Bahkan ada yang kita itu Dewan Pembina kita sekarang, Ustadz Hussein Sunni, beliau background lah memiliki pondok pesantren di Amuntai. Masya Allah, itu juga ikut sini dan mau ke Banjarmasin. Makanya kan disebut dakwah. Beliau ketika datang sini mendirikan lembaga untuk mengajar bahasa Arab. Jadi itulah kenalnya di sana, ngumpul belajar bahasa Arab bersama beliau. Iya. Oke, nah kemudian nih Pak, waktu terus berjalan sampai sekarang 93 yayasannya berdiri. Untuk pendidikannya itu 96 tadi ya? 99. 99. Jadi PAUD berdiri tahun 99. Itu pertama kali? Pertama kali. Jadi ada 2 lokasi yang kita miliki pada waktu itu untuk tingkat PAUD di Sebadra, belakang Poltabes, atau Polres, dan di Dahlia. Di Dahlia, paling terkenal nih pertama mungkin dianggap sebagai awal lokasi untuk kantornya juga di sana. Di sana juga waktu kantor itu. Sekretariatnya. Dari rumah tadi, kemudian berpindah sekaligus di sekolahnya itu tadi. Juga. Kenapa jadi PAUD duluan Pak waktu itu? Ya memang sebagian besar dari anak-anak ngurus dan teman-temannya kan masih kecil waktu itu. Muda-muda mereka. Jadi kenapa tidak bikin satu sekolah PAUD itu tadi? Samping ya dengan segala keterbatasan kan, itu bukan gampang kita membangun sebuah lembaga, walaupun dulu lebih mudah lah. Maksudnya artian
berbagai background pendidikan masih bisa kita mendirikan lembaga pendidikan. Kalau sekarang sudah ketat nih, harus PGSD, harus PGTK, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mendirikan dari PAUD di samping tadi dengan segala batasan. Kita juga tempat-tempat itu kan dipinjami atau kalau salah mungkin disewa dari lembaga karena kita belum terlibat langsung, jadi itu yang terjadi. Sampai ketika lu PAUD selesai 2 tahun kan sudah pada nanya nih SD-nya kita pengen lanjut mau kemana. Kita juga kerjasama di Benua Anyar ada Yayasan Al-Mudakir ya, itu kita di kerjasama itu di sana. juga di bawah naungannya ukhuwah. Bukan, kita dipenjumi karena kita belum memiliki aset, belum memiliki apa-apa, kan baru 2 tahun. Jadi ya rata-rata dipinjam, mungkin bahasanya dipinjamkan lah kepada kita untuk bisa melanjutkan membuat SD sekolah dasar. Oke, dari PAUD itu tadi. Nah, ini kan proses terus berjalan ya, Pak ya. Sampai akhirnya itu di tahun berapa yang akhirnya memantapkan ini memang harus ada lengkap dari mulai PAUD sampai jenjang tertingginya istilahnya SMA. Ya, sebenarnya semuanya berproses. Mungkin kita memiliki gedung sendiri, nah itu mungkin yang baru mulai 2021. Kalau di kita lokasi Yayasan hari ini ada 300 meter kita ke depan sana di lokasi jalan yang sama di Lingkar Selatan ini. Itu yang pertama kita bangun SD, PAUD juga masih ada yang di Sebadra dan masih ada juga di Dahlia. Belakangan baru semuanya gabung ke sini di SD. Alamatnya di sini Lingkar Selatan ya, Pak ya. Di satu tempat jadinya. Lingkar Selatan ini alamat baru, sebenarnya alamat lamanya adalah di Jalan Komplek Bumi Handayani karena belum ada jalan ketika SD itu dibangun, jalannya masih lewat jalan Bumi Handayani. Jadi kita ada berkahnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Dapat jalan besar langsung. Sebelumnya di belakang, di paling ujungnya. Dan ini kalau saya bilang sangat-sangat strategis sekali Pak untuk bisa ditempuh lokasinya juga di tengah-tengah kota. Alhamdulillah. Kemudian sebagai salah satu lembaga juga ya pendidikan terbesar katanya di Kalimantan Selatan seperti itu dan menaungi jenjang sekolah tadi dari PAUD sampai juga SMA. Ini sudah berapa siswa Pak yang kemudian tercatat di lembaga pendidikannya ukhuwah Kalimantan Selatan ini? Alhamdulillah hari ini jumlah siswa kita ada 2.689 siswa. 2.689. Dengan jumlah guru pengajar pendidikan itu ada 401 orang. Jadi mungkin kalau disebut terbesar mungkin masih di bawah pondok-pondok pesantren, tapi sebagai sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan swasta yang mungkin itu cukup besar untuk di Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan sendiri. Kalau sebagai penilaian dari ketua sendiri, banyaknya masyarakat yang kemudian memilih lembaga ini seperti itu, baik di bidang sosialnya atau keagamannya maupun juga pendidikan yang tadi sudah disebutkan 2.600-an lebih. Apakah ini menjadi sebuah istilahnya kemajuan dari dunia pendidikan Islam yang ada di Kalimantan Selatan untuk bisa mengajak masyarakat untuk ayo sama-sama kita membangun istilahnya agama dari sektor pendidikan. Basicnya itu basic agama dulu di pendidikan itu yang paling penting. Kalau menurut ketua bagaimana? Jadi memang background kita mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis Islam kan, sekolah Islam terpadu. Jadi memang kita sebagai sebuah lembaga melihat pendidikan secara umum sekolah negeri khususnya ya. Jadi minim terkait dengan masalah pendidikan agama, sehingga kita melihat kayaknya harus ada penawaran baru untuk masyarakat. Sementara Kalsel ini kan Banjarmasin itu mayoritas Muslim dan mereka perhatian. Bahkan kita menyebutnya dengan keterpaduan itu menggabungkan antara pendidikan yang agama dengan yang sifatnya umum. Jadi bukan hanya
tambahan, tapi dalam proses pembelajarannya menginkludkan belajar biologi harus dikaitkan dengan keagamaan, belajar yang lain harus dikaitkan, sehingga all in ya Mas sekarang bahasa Nah all ini in. yang juga menarik nih Pak. Ya. Orang misalnya banyak pikir sekolah Islam berarti ini pasti lebih ditekankan keagamaannya. Ya, Tapi ternyata yang namanya terpadu tadi, makanya ada sekolah Islam terpadu. Ya. Ternyata tetap ada pelajaran yang sifatnya general atau umum tadi diajarkan di sini, tapi tetap dengan landasan atau fondasi agamanya. Ya memang karena lembaga kita juga di bawah Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan Kebudayaan itu, sehingga kita menggunakan kurikulum nasional. yang sama. Kalau hari ini kemarin misalnya K13, sekarang sudah kita menggunakan kurikulum Merdeka, ya, sehingga kita ada menambahkan pembelajaran berkaitan dengan kekhasan, ada berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan beberapa pembelajaran dengan akhlak dan seterusnya. Jadi kurikulum utamanya kurikulum dari pemerintah nasional ditambahkan dengan proses pembelajaran. Makanya kita menyebut full day school. Kita full day school. dari pagi jam setengah 8 hingga sore asar. Jadi sholat zuhur di sini, makan siang di sini, sholat asar di sini, baru mereka pulang. Masya Allah. Lengkap. Jadi pembelajaran pendidikan secara umum dan keagamaan, bahkan Al-Quran. Mereka ini yang kemudian menjadi jawaban dari keresahan atau mungkin kekhawatiran orang tua di luar sana dalam memilih akses pendidikan yang mana. Pasti orang tua ingin memilih yang terbaik ya Pak ya, untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ukhuwah hadir menjadi salah satu pilihan seperti itu di Kalimantan Selatan, dari berbagai jenjang yang sudah disediakan dengan metode pembelajaran yang menarik sekali kalau saya bilang. Masya Allah, dunia dipelajarin tapi tidak meninggalkan akhiratnya seperti itu ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Tadi yang menarik adalah kekhasannya, kekhasan. Jadi ada kurikulumnya tetap kurikulum nasional, tapi ada yang khas gitu. Itu apa Pak yang memang tapi di samping tadi di setiap proses pelajaran umum tadi apa biologi, IPA atau PKN atau yang lainnya, kita juga tetap memasukkan unsur keagamaan Islamnya dalam proses pelajarannya. Juga yang ada khas berkaitan dengan Al-Quran misalnya. Jadi kita memberikan quality ansuren, quality kepada para orang tua. Bila lulus SD mereka bisa hafal 2 juz. Lulus SMP hafal 2 juz. Lulus SMP hafal 2 juz. Garansi dari berkaitan dengan yang khas ini dari kita. Jadi kalau mereka pendidikan dari SD, SMP, SMA minimal mereka bisa hafal 6 juz. Bahkan hari ini kita ada lembaga yang sore hari mengajar khusus, itu ada madrasah tahfiz Quran. Menambah 1 jam lagi dari selesai belajar, ketika sebelum asar atau sudah asar itu, hari ini sudah ada 77 orang yang menyelesaikan hafalnya 30 juz sebagai hafiz dan hafizah kuah. Saya merinding. Ini bukan karena AC ya Pak ya, bukan. Tapi mendengar cerita dari Alhamdulillah, kita juga berbangga, senang bahwa kita sebagai lembaga pendidikan bisa juga menghasilkan para hafiz dan hafizah. Iya. Wow, itu yang menjadi kekhasan dan dari sekolah ini, dari lembaga pendidikan ini yang ingin ditawarkan kepada masyarakat di luar sana. Untuk menciptakan generasi-generasi yang pastinya berkualitas, saya yakin sekali lulusan ini dengan pondasi keagamaan yang kuat, tentu harus juga istilahnya mendapatkan tenaga-tenaga pendidik yang juga berkualitas. Betul. Bagaimana yayasan ini atau khususnya lembaga pendidikan di sekolah ini mendapatkan tenaga pendidikan yang juga memiliki standar yang berkualitas? Memang sama seperti kita membangun lembaga dari PAUD, semua memang berproses bertahap. Jadi kita dari rekrutmen guru, standar yang kita terapkan dari awal mungkin lebih longgar ya, karena masih baru. Kemudian berjalan dengan waktu, kita mengikuti program-program sesuai dengan arahan ataupun dari program pemerintah, sehingga standar minimal dari pemerintah juga kita ikuti. Ditambah lagi dengan kita yakin bahwa anak itu adalah cermin dari para guru-guru yang mengajarkannya, maka fokus kita di awal adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita di awal-awal dulu juga mengadakan dan sampai hari ini kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendampingi guru-guru kita untuk bisa menjadi
SDM yang berkualitas, guru-guru yang kualitas, guru-guru yang mau mengembangkan diri, apalagi berkaitan dengan Al-Quran. Mereka didampingi oleh lembaga yang akan mengevaluasi kualifikasi mereka. Dan alhamdulillah, kalau dulu kita banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menyiapkan SDM, bahkan kita harus ngirim mereka ke Jawa kalau ada pelatihan, atau kita kirim dari Pulau Jawa mengadakan kegiatan di sini. Hari ini masih kita lakukan, tapi ada lagi dari pemerintah berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi hari ini kita mendorong seluruh guru dari SIT Ukhuwah, di Yayasan Ukhuwah ini menjadi para guru-guru penggerak. Karena didampingi langsung oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kualitasnya sebagai sumber daya untuk mengajar. Di samping di internal kita ada program-program juga, ada training, in-house training, atau ketika ada kegiatan-kegiatan di luar kita juga kirim para kepala sekolahnya untuk mengikuti kegiatan agar jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi kita sendiri juga menyiapkan mereka dari internal maupun lembaga-lembaga di luar yang menyelenggarakan. Karena lembaga swasta kalau tidak kreatif, tidak memiliki perbedaan yang bagus, mungkin masyarakat juga sama aja nih, sama aja dengan yang lain nih, gitu kan. Itu yang menjadi tantangan ya sebenarnya, Pak, ya. Harus bisa lebih terus kreatif meningkatkan kualitas dari para guru dan para guru juga. Oke. Kemudian tadi kan 2.600 ya Pak ya, 2.689 jumlah siswa yang tergabung di sini. Kalau jumlah gurunya ada berapa Pak? 401. 401. Jadi guru dan tenaga pendidik dan kependidikan, jadi yang administrasi dan lain ada 401 orang. Oke, baik. Lalu yang juga menjadi yang menjadi saya penasaran dan juga sangat menarik adalah sarana dan prasarana yang ditawarkan dari pendidikan ini, Pak. Dari Ukhuwah. Jadi memang sarana pendidikan kita hari ini memang alhamdulillah dilengkapi dengan fasilitas yang yang cukup memadai lah. Kalau dulu tadi masih minjam, karena sekarang lengkap di ruangan-ruangan standar yang dimiliki oleh Ukhuwah itu sesuai dengan ketentuan dari ukurannya. Kemudian memang di ruangan sendiri setiap kelas itu kita memang membuat anak-anak nyaman belajar. Semuanya ada AC. Jadi ada AC, termasuk LCD. Jadi semua teknologi yang berkembang hari ini kita terapkan supaya outputnya tadi bukan hanya berkaitan dengan agamaannya, tapi outputnya juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain unggulan yang lain. Sehingga memang banyak juga kita masuk sekolah-sekolah unggulan lulusannya di Banjarmasin ataupun di luar Banjarmasin. Itu yang ditawarkan karena biar gimana pun sekolah itu istilahnya rumah kedua. Kemudian guru-guru itu adalah orang tua kedua mereka. Bagaimana mereka harus nyaman dulu di sekolahnya untuk belajar seperti itu. Itulah sarana dan prasarana yang ditawarkan. Yang paling penting SDM guru. Bagaimana siswa merasa nyaman dengan proses pembelajaran yang diberikan. Di samping tadi tambahan fasilitas juga kita lengkapi supaya tetap lengkap semua dari sisi SDM dan sarananya. Luar biasa. Pak, sejauh ini Ukhuwah pasti sudah mencetak banyak sekali prestasi yayasan ini ya Pak ya. Dengan 3 bidang fokusnya tadi, prestasi apa yang menurut Pak Ketua ini sangat membanggakan yayasan sejauh ini? Memang di antara prestasi yang didapatkan dari sekolah nih bukan hanya dari siswa, tapi bahkan guru. Beberapa siswa kita memang kita dorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di aktivitas apakah itu perlombaan, apakah berkaitan dengan keagamaan. Mereka didorong untuk bisa dari tingkat kota, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. Bahkan kita memang memiliki program memberikan penghargaan dari yayasan untuk mereka yang bisa sampai di tingkat nasional. Tapi kalau yang di tingkat kecamatan, kota atau provinsi biasanya kita serahkan kepada unit masing-masing. Jadi kita memberikan
penghargaan kepada mereka, termasuk pada para guru, mereka yang berprestasi di tingkat nasional juga kita berikan. Banyak sih kalau tidak bisa satu-satu saya sebut, tapi banyak juga prestasi yang dilakukan, termasuk kalau di tingkat Al-Quran ada beberapa orang kita termasuk Qori yang juara di MTQ nasional, yang mengajar di sini. Kemudian yang membanggakan juga kalau hari ini kurikulum merdeka, karena kita juga mendorong semua guru menjadi guru penggerak. Mungkin kami bisa menyebutkan guru penggerak terbanyak hari ini dari Kalimantan Selatan, ya dari Ukhuwah. Karena target kita 90% yang layak untuk menjadi guru penggerak harus jadi guru penggerak, karena kita akan didampingi pemerintah untuk kualitas sesuai dengan standar pemerintah. Luar biasa. Itu dia prestasi yang sudah dari sekian banyak prestasi. Ini yang tentu cukup membanggakan. Bukan yang terakhir ini kan. Guru penggerak terbanyak Insya Allah ada di Ukhuwah seperti itu. Ini sejalan dengan apa yang pemerintah termasuk ada 4 fasilitator kita. Fasilitator ini yang mendampingi guru-guru. Jadi mereka ada 4 orang fasilitator dari Ukhuwah ini yang mendampingi bahkan sekolah-sekolah yang lain. Ya kita juga banyak dapat keuntungan. Jadi kita mungkin termasuk fasilitator untuk sekolah lain, tapi sebenarnya kita juga banyak belajar dari sekolah-sekolah lain. Masing-masing memiliki juga keunggulan yang mungkin di Ukhuwah belum ada. Kita bisa belajar nih kepada mereka. Alhamdulillah. Oke, Pak, ini juga kabarnya yayasan ini saya dengar ada semacam berkolaborasi dengan lembaga lain seperti itu. Ini kolaborasi dalam bentuk apa, Pak? Jadi alhamdulillah sejak tahun 2018 kita tuh mengadakan kerjasama dengan Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru. Jadi kita ada memiliki satu pondok pesantren di Banjarbaru atas kerjasama 2 lembaga. Yayasan Ukhuwah mengelola sumber dayanya dari guru dan lain-lainnya, kemudian sarana dan prasarana, sarana dan prasarana gedung, kemudian yang lain-lainnya, termasuk beberapa tahun awal pendirian itu, bahkan tentu belum bisa menggaji seluruh guru ya, bahkan dibantu oleh seorang muhsinin yang memiliki yayasan keluarga, sehingga kita bekerja sama tahun 2018, yaitu SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School di Banjarbaru. Jadi itu bekerja sama, tapi yayasannya berbeda? Iya, 2 lembaga yang berbeda. Kita menangani SDM-nya, guru dan lain-lain, yayasan sebagai pemilik bangunan, gedung, sarana dan lain-lainnya. Masya Allah. Dan hari ini sudah berarti sudah masuk ke tahun ke 2018 hingga 2024 masuk ke tahun ke-7 ya. Ke-7, iya betul. 7 tahun sudah. Masuk ke tahun ke-7. Dan mudah-mudahan terus. Alhamdulillah. Dari awalnya hanya untuk putra, sekarang sudah ada putra dan putri di tingkatan SMP ya. Memang yayasan juga pingin Hidayatul Quran dan Teknologi pingin nanti SMA juga ada. Ada juga. Kita memang tidak berproses lah sampai cukup kualitas dan kepercayaan masyarakat ke SMP meningkat. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita juga memiliki SMA-nya di Banjarbaru. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Edi doakan. Pasti sebagai ketua yang mengepalai yayasan ini ada tugas yang akan diemban, yang masih terus akan diemban, dan target ke depan yang akan diraih atau ingin diraih oleh Pak Judin sendiri untuk membawa Ukhuwah ini semakin istilahnya semakin terus maju ke depannya dari waktu ke waktu, tidak hanya mungkin dari segi kuantitasnya tapi kualitasnya itu yang jadi fokus ke depan. Apa target dari ketua nih kira-kira? Ya memang kita sebagai ketua ya di bawah naungan lembaga ini bersama dengan tim yang lain sebenarnya kami diuntungkan karena tim kita cukup solid dari pembina hingga ke direksi dan pengawas, sehingga kita memang memiliki cita-cita beberapa tahun ke depan kita akan memiliki sebuah perguruan tinggi. Ini sudah kita mulai dengan mempersihkan sumber daya manusianya. Kita di samping beberapa tahun yang lalu kita menyekolahkan para gurunya ke S2, ada beberapa orang yang kita biayai, kemudian
baru selesai kemarin, kita baru satu orang doktor dari Yayasan Ukhuwah, direktur pendidikannya sendiri, menghasilkan doktoralnya pada tahun 2023. Mudah-mudahan nanti kita bisa menambah lagi doktoral supaya SDM-nya siap dulu. Betul. SDM siap dulu, nanti kita coba bangun perguruan tinggi. Alhamdulillah dari beberapa interaksi kita ke perguruan tinggi, karena rata-rata yang menjadi pengajar sini ada alumni ULM, alumni IAIN. Dari dua lembaga ini sudah sekitar 70%-an ada di sini. Iya, ada di sini. Dua istilahnya lembaga pendidikan ternama yang ada di Kalimantan Selatan, dua-duanya ada di sini. 70%-nya ada di sini. Ada sebagai guru. Sehingga ketika kita silaturahmi langsung ke rektor UIN ya, kemudian juga ke ULM, mereka juga mendorong. Mereka siap membantu terkait dengan bagaimana nanti kalaupun Ukhuwah memiliki perguruan tinggi, insyaallah support terkait dengan sumber daya manusianya. Masya Allah. Alhamdulillah. Biasa ya. Jalannya udah mulai terbuka. Kita insyaallah dipermudah ya. Sama seperti kemarin PAUD, kita dari awal bertahap, berproses, dan kita insyaallah punya target untuk memiliki perguruan tinggi. Pastinya untuk mengepalai dan memimpin yayasan ini di 10 tahun ini sudah berlangsung, pasti ada target ke depan yang ingin diraih oleh ketua untuk membawa Ukhuwah Kalimantan Selatan ini semakin maju ke depannya dan memiliki kualitas yang lebih baik lagi ke depan. Apa target ke depan, Pak? Ya. Memang tadi target yang kita capai di samping kualitas yang sudah ada saat ini, kita dari PAUD, SD, SMP, SMA itu meningkat kualitasnya dengan adanya kepercayaan masyarakat yang menitipkan anak-anaknya ke Ukhuwah. Jadi rata-rata dari siswa yang ada di Ukhuwah ini, beberapa unit itu ketika kita buka penerimaan di awal bisa penuh. Misalnya kayak yang tadi yang kita sampaikan, ada sekolah yang berasrama yang baru kita buka 2 kelas karena memang banyak peminatnya, sehingga ada banyak daftar tunggu untuk bisa hadir. Sementara kita belum bisa menyiapkan asrama-asrama secara keseluruhan. Kita bertahap juga, 1 asrama, 2 asrama, 3 asrama. Jadi di samping kualitas juga sarana masih terus kita persiapkan, membangun terus. Kemudian yang berikutnya ya berkaitan tadi dengan target kita memiliki perguruan tinggi, juga menyiapkan sumber daya manusianya. Nah, insya Allah kalau sumber dayanya siap, kita juga dibantu oleh pihak muhsinin, atau kadang-kadang juga lewat perbankan, untuk ketika pembangunan dari pemerintah juga ada membantu. Sarana relatif ya kita bisa mengelolanya dengan baik karena banyaknya kepercayaan masyarakat. Tapi SDM memang perlu waktu kita untuk persiapkannya, karena dari SDM lah kepercayaan itu tumbuh terhadap sekolah pada hari ini. Dan sekarang ini sedang dipersiapkan, insya Allah. Jadi lengkap semua ya Pak ya? Dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nanti, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah seperti itu. Bahkan kabarnya juga untuk tenaga pendidik sendiri di sini, ini lulusannya nggak main-main ya Pak ya? Ada lulusan dari 2 perguruan tinggi ternama di Kalimantan Selatan. Dari ULM, dan juga dari UIN Antasari Kalimantan Selatan. Dengan persentase? Dari 2 lembaga itu 70%. Ya. Memang terbanyak dari UIN kita, karena memang background lembaga kita juga pendidikan Islam lah. Jadi Alhamdulillah. Oke. Kita tunggu Pak nanti, mudah-mudahan target ke depan dan itu nanti cita-citanya bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat dukungan dari masyarakat juga. Oke. Terakhir, apa yang ingin Pak Judin sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah pastinya mempercayakan yayasan ini bertahun-tahun lamanya, 30 tahun sekarang ini, dari tahun 93 tadi, dan memasuki tahun ke-31 di 2024 ini, apa yang ingin Pak Judin sampaikan? Tentu kami sebagai sebuah lembaga, khususnya yang dikenal sebagai lembaga pendidikan, itu ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga kami, sehingga mungkin disebut sebagai lembaga yang cukup besar di Kalimantan Selatan untuk di bidang pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dengan kepercayaan itu kita bisa mengembangkan diri. Yang kedua,
mudah-mudahan mereka yang belum ingin anaknya disekolahkan di ukhuwah, kita sangat terbuka dan insya Allah dengan kepercayaan itu akan semakin luas lagi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat di bidang pendidikan. Karena kita tidak hanya bekerja sama dengan dinas pendidikan sebagai kami nyebutnya orang tua untuk terus mendampingi kami, juga dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain supaya outputnya juga berkualitas. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya, sukses terus ukhuwah, lembaga ukhuwah Kalimantan Selatan ini. Mudah-mudahan Bapak juga diberikan kesehatan terus. Amin, dan dimudahkan untuk memimpin ini, dan pastinya masyarakat juga akan bisa lebih percaya dan memberikan trust-nya atau kepercayaannya kepada lembaga ini, baik itu di bidang sosialnya, keagamaannya, atau pendidikannya juga, untuk bisa sama-sama membangun ukhuwah lebih maju lagi ke depannya. Insya Allah. Membangun ukhuwah melalui lembaga pendidikan, insya Allah membangun sumber daya manusia Banjarmasin dan khususnya Kalimantan Selatan. Melalui ukhuwah, membangun ukhuwah, juga membangun sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Selatan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa Pak. Sekali lagi obrolan kita hari ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi masyarakat di luar sana, terutama untuk ayah bunda yang memiliki putra dan putri kesayangan pastinya, yang ingin menyekolahkan anaknya dengan pendidikan yang berkualitas tanpa melalaikan atau mungkin mengabaikan pendidikan agamanya. Mungkin pilihan yang utama, satu-satunya dan tepat ada di ukhuwah. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sirajuddin Habibie atas waktunya hari ini. Semoga obrolan kita sekali lagi memberikan inspirasi bagi masyarakat di luar sana. Amin. Habis ini ada agenda lagi Pak? Insya Allah kita, karena sudah mulai libur, nanti setelah bulan Ramadan baru kita ada pertemuan dengan para pengurus dan mungkin dengan para direksi. Dan insya Allah juga siswa-siswa baru mulai masuk. Kita biasanya guru duluan masuk. 3 hari sebelumnya kita hadir untuk persiapan menyambut setelah hari libur. Dan pemirsa Merpelus TV, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ketua dari Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Bapak Sirajuddin Habibie ST. Dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini memberikan manfaat untuk Anda. Dan biar kita lebih semangat lagi nanti untuk membuat edisi berikutnya dengan menghadirkan narasumber lainnya, jangan lupa sebelum kita closing acara kita hari ini, kita tutup talkshow kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami, kemudian di like sebanyak-banyaknya, dan juga di share link ini nanti kepada siapapun masyarakat yang ingin menyaksikan obrolan kita hari ini. Dan pastinya diberikan komentar mungkin di bawah untuk harapan ke depan. Harapannya untuk Pak Sirajuddin selaku ketua boleh, untuk Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan juga boleh. Silakan sertakan komentar Anda di bawah sini, komentar positif Anda ya. Baik, dan terima kasih sekali lagi. Open Your Mind akan kembali di edisi berikutnya dengan narasumber lainnya. Kira-kira siapa? Makanya pantengin terus hanya di sini di Merpelus TV. Saya Ismail Riyadi pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.